Satu perubahan itu semenjak Hasto jadi sekjen, tidak ada Mas Taufik Kimas, udah wafat. Dulu Mas Taufik sekjen Pramono Anung, sekjennya Cahyokumolo itu dimarah-marahin depan saya, dimarah-marahin, lu nggak boleh ngomong gitu, lu kata goblok lu, ya kan? Jadi nggak ada yang berani ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabaring kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik nih yang pengen gue kasih kepada sobat-sobat semuanya. Siapa? Perbincangan di mana? Di podcastnya Cokro TV. Bintang tamunya Laksamana Soekardi. Beliau adalah mantan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDP), atau setidaknya beliau pernah bersama dengan Ibu Megawati sangat dekat. Bahkan beliau adalah pendiri partai tersebut. Beliau juga menceritakan bagaimana pengalaman serunya, tragis, atau ya pahitnya lah bersama PDIP ya. Bagaimana cerita beliau bersama Bung Sahal? Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Saya punya pengalaman dengan PDIP. Nah itu menarik, saya mau tanya itu sebenarnya. Karena kan sebelum Bang Laks cerita tentang itu ya, jadi ketika saya ngundang Bang Laks ke sini itu saya teringat ini buku Bang Laks ini, Belenggu Nalar ini. Ini kan di bagian soal tertawa sedih melihat kesalahan intelektual ini kan. Ini kan jadi intinya itu yang saya bayangkan kan dulu PDIP bisa begitu memperlakukan orang seperti itu gitu dalam kasus Bang Laks itu. Terus sekarang begitu ada kadernya yang kena ya sekjen gitu, terus teriak-teriak politisasi hukum lah, kriminalisasi lah gitu. Jadi kayak playing victim gitu loh. Nah, bisa di ini nggak di spill sedikit Bang soal kasus bagaimana itu, ada nggak itu ininya ya, kontrasnya atau perbandingannya gitu? Ya begini Mas, dulu saya kan keluar dari PDIP ya, ada yang bilang kena karma Ibu Mega lah macam-macam. Tapi sebenarnya saya tuh bersama Mbak Mega tuh membangun demokrasi Indonesia, membangun partai PDI dan jadi PDIP bersama-sama gitu. Saya masih muda, 30-an. Jadi saya jadi bendahara ya. Bahkan saya diancam-ancam juga. Ancaman zaman Orde Baru kan luar biasa. Tidak ada yang mau kasih uang. Jadi ya kekuatan keuangan pribadi ya, dengan ancaman segalanya, akhirnya Mbak Mega berhasil kan. Nah setelah itu tahun 99 kongres pertama, saya juga ketua kongres. Saya yang cari duit. Ya semuanya lah. Ketua kongres, pelaksana kongres itu saya. Dan kita menang. Nah, jadi di dalam pemerintahan. Ya. Setelah itu diambil over mungkin oleh Mas Taufik Kimas. Ya. Singkat cerita, Megawati kalah jadi presiden. Saya matur sama Mbak Mega, Mbak, kalau pemilu udah kalah itu artinya apa? Ora payu, saya bilang. Bener dong. Seperti sabun di supermarket nggak ada yang beli, ya ora payu gitu loh. Tapi bisa. Itu kan kayak kompetisi produk juga kan. Ya sama. Kan? Jadi piye Laks? Ya kemasannya kita rubah. Sabunnya sama kan, kemasannya lebih menarik. Artinya apa ya, kasih anak-anak muda lah siapa yang memimpin Mbak Mega seperti Pak Harto jadi Dewan Pembina, anggaran dasarnya juga lebih dirubah, Dewan Pembina yang lebih berkuasa. Mas Taufik dengar, digebrak meja. Laks ini partai milik keluarga, tidak boleh orang pegang. Saya saya tengok Mbak Mega diam aja. Kita kan sama-sama bangun partai, kapan jadi keluarganya? Keluarga Bung Karno apa keluarga Kimas, saya tanya Mbak Mega. Tapi Mbak Mega diam aja. Tapi setelah itu saya dengan teman-teman menggalang gerakan pembaruan di PDIP. Nah, kurang berkenan lah ceritanya, singkat aja. Terus saya dipecat semua dengan beberapa orang itu dipecat. Nah,
Setelah itu kita bikin partai baru. Tahun 2005 ya. Nah 2007-2008 saya dipansuskan dan motor pansusnya itu adalah PDIP. Kasus tanker Pertamina. Nah kasus tanker Pertamina itu berawal dari amar putusan KPPU, Komisi Pengawasan Usaha lah. Jadi sebetulnya itu udah salah kaprah juga. KPPU menuduh orang korupsi, amar putusannya nyasar-nyasar ke tipikor gitu loh. Kerugian negaranya akibat korupsi yang dilakukan oleh saya, padahal KPPU hanya dimandatkan menghitung kerugian negara akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Nah keputusan KPPU itu di copy paste aja oleh pansus. Oke. Dan saya Pansus DPR yang dimotori oleh PDIP. Ya. Dan di situ di copy paste secara ya bahwa saya korupsi sekian banyak. Padahal itu adalah tanker yang sedang dibangun oleh Pertamina, 2 tanker. Dan di situ ada arbitrase internasional, pengadilan internasional dengan Pertamina dan Karahabodas. Pertamina kalah. Keputusan arbitrase internasional, aset Pertamina boleh semua disita oleh Karahabodas, termasuk 2 tanker yang sedang dibuat di Hyundai. Pengadilan Korea Selatan sudah minta Hyundai kalau jadi diserahkan ke sana ke Karahabodas. Tapi karena belum jadi, kan BPKB-nya belum ada tuh, nggak bisa diserahkan. Nah dalam kondisi itu, Pertamina berupaya menjual dan berhasil dan untung lagi. Nah ini kan harusnya mereka dapat bintang, ya nggak ada kerugian negara. Kita untung 54 juta dolar. Nah di situ karena KPPU pansus bilang ada yang diterima saya, yaitu sebetulnya bagian yang belum kita sisa bagian pembayaran ke Hyundai yang dipotong oleh pembeli tidak diserahkan ke Pertamina. Dinyatakan adalah dimakan oleh saya gitu loh. Ini udah ngaco semuanya. Dan KPK sudah menyelidiki dari 2004, 3 tahun. Mereka tidak menemukan kerugian negara dan pelanggaran. Ya, KPK dipanggil oleh pansus yang dimotori oleh PDIP Profesor Dr. Gayus Lumbuun di situ. Gayus Lumbuun. Ya. Dia bilang panggil KPK, kok belum ketemu ini, katanya. Kalian nggak becus. Jadi masyarakat tidak perlu mengagung-agungkan KPK. Ambil oper Kejaksaan Agung. Diambil oper oleh Kejaksaan Agung. KPK mengatakan tidak ada, belum mendapatkan keyakinan adanya kerugian negara. Jaksa Agung pun waktu itu Pak Hendarman Supanji. Jampitsusnya Kimas Yahya. Dipaksa saya dijadikan tersangka. Jadilah saya tersangka. Ya kan seperti Hasto itu jadi tersangka. 18 bulan saya dicekal. Saya kader pendiri PDIP. Ya, dibuat seperti itu oleh PDIP. Nah, setelah itu Jaksa Agung pun ditekan lagi. Dikatakan, kenapa saya tidak dipenjara? Cepat dipenjara. Tapi kan dikatakan juga ini perlu hitungan BPK kerugiannya berapa. Nggak perlu hitungan BPK katanya. Penjara. Ini si Pak Gayus itu Iya ada, itu semua ada di buku ini. Dan jejak digitalnya juga saya kutip. Bukan sembarangan ngarang gitu loh saya. Jadi akhirnya singkat cerita ya dibuat gelar perkara BPK, BPKP, KPK, dan penyidik kejaksaan, ternyata tidak ada kerugian negara. Dan ada keputusan Mahkamah Agung, PK mengenai amar putusan KPPU dibatalkan gitu loh. Jadilah saya di SP3. Setelah di SP3, Gayus bilang lagi, ini nggak benar katanya. Harus pindah dari Jampitsus ke Jampidum gitu. Pokoknya Laksana Soekardi harus masuk penjara gitu. Nah, disinilah dengan kasus Hasto, saya ingat kembali tulisan saya dan pengalaman saya.
Jadi kalau Ini terbit. ini terbit belakangan karena ya udah. Iya, semacam baru ini ya Kompas ya. Iya, Kompas. Bisa. Sorry, lanjut Bang. Ini pelajaran bagus, ini adalah penjoliman yang luar biasa ini. Kalau dibandingkan Hasto nggak ada apa-apanya ini. Ya Hasto nggak ada apa-apanya dengan ini. Benar Pak. Iya, iya. Tapi orang nggak peduli. Memang kita ini kalau menginjak itu tidak berasa. Kalau kita diinjak itu berasa banget, apalagi haknya tajam gitu loh. Ya kan? Nah ini sebuah inkonsistensi dari perjuangan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDIP. Ya, jadi Pak Hasto juga saya kira nggak usah terlalu merasa akan dibela. Mereka tidak akan membela. Pasti di dalam juga sudah ribut-ribut mencari penggantinya itu. Udah. Tapi kan mungkin Hasto sekarang masih nunggu-nunggu ini kan. Kan Bu Mega waktu itu kan pernah bilang tuh, kalau sampai Hasto ditahan, saya akan datang, akan menggeruduk KPK. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu dulu saya dekat dengan Bu Mega dan Eros Jarot, memberikan petunjuk-petunjuk apa yang wajar dikemukakan, apa yang jangan dikemukakan. Kalau sekarang udah bebas. Dan Ibu Mega juga kan sudah sepuh. Kognitifnya berbeda. Ya, orang namanya 78 sama dulu umur 40 kan kognitif value-nya berbeda. Jadi saya juga mengatakan saya akan datang, sedih juga karena itu bagian dari sebuah bully ya, bully, kepada KPK. Betul. Itu saya kira sebuah ucapan yang tidak pantas. Ya, dan itu dikemukakan di depan publik kan, maksudnya itu kan sesuatu yang kayak orang jadinya kok sampai begini gitu, segitunya meinikan Hasto gitu. Saya kira memang Mbak Mega sukses mempertahankan kursi ketua umumnya, tapi tidak sukses membangun negara gitu loh. Karena negara ini semua tergantung dari kualitas partai politik. Ya. Nah itu Bang, soal Bu Mega, sosok Bu Mega yang sekarang perkembangannya menjadi tadi itu punya dalam partainya di dalam partainya dia punya hak prerogatif itu ya. Itu kan kalau ceritanya Bang Lax dulu kan ide hak prerogatif itu muncul waktu itu kan merespon ancaman Orde Baru kan. Ya. Jangan sampai PDIP itu diambil alih semaunya oleh Pak Harto. Atau tidak bisa ikut pemilu 99 karena antara kalau kita pakai PDI ada 2 PDI yang didukung PDI yang ini gitu. Yang PDI satunya yang gitu Suryadi. Nah, tapi kan ini hak prerogatif kebelanjuran, keterusan kan sampai sekarang. Waktu itu dalam Kongres kita memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Yang penting kita gerakan pro Megawati ini bisa ikut pemilu. Ya karena rejim Pak Harto pada itu bisa semena-menanya lah tidak boleh ikut. Ini sebelum Kuda Tuli ya? Sebelum Kuda Tuli. Apakah ini sesudah. Sesudah ya? Sudah. Oke. Karena 9 mau ikut pemilu 99. Oh, oke ya. Jadi kalau kita harus buat partai baru, diserahkanlah namanya apa kepada ketua umum. Tidak usah kongres-kongres lagi. Yang itu kita partainya kere-kere semua, Pak. Iya. Ya saya partai kere lah dulu, tapi bisa menang. Jadi logo partai, nama partai, pengurus partai, dan ke Departemen Kehakiman semuanya diserahkan hak prerogatif supaya tidak usah kongres. Kongres kan biayanya mahal. Waktu itu partainya masih kere Pak. Saya yang membiayai, nggak ada yang berani membiayai. Saya bilang Mbak Mega waktu pada berbaris nyanyi Indonesia Raya, jaketnya pada lusuh, mungkin warna merahnya di Wantex, ingat tahu Wantex? Nah sekarang nggak tahu Wantex. Sepatunya, solnya pada miring-miring. Saya bilang tuh, lihat Mbak, ini Pak kita benar-benar partai uang cilik, kita pasti menang. Yang kalau kongres atau rapat yang naik mobil paling saya, yang lain nggak ada yang naik mobil. Sekarang cari parkir susah, ya kan? Mewah, megah di hotel bintang 5. Nah ini partai uang ciliknya sudah beda, sudah tidak ada seperti itu lagi. Nah mindsetnya Mbak Mega dipikir dia masih mendapat dukungan wong cilik, ngomong apapun akan dulu tuh diberikan hak, bukan hak prerogatif,
kepercayaan penuh lah Ya, untuk ya, ya. untuk memimpin perjuangan. Betul, betul, Kalau betul. sekarang udah Karena berbeda. tuntutan situasi ya, tuntutan situasi zaman itu gitu. Tapi dalam perkembangannya kan hak prerogatif ini menjadi melekat pada Bu Mega dan seakan-akan pokoknya udah saya bisa ngapain aja dengan partai ini. Kan jadinya kesannya gitu Ya dan itu saya tidak ikut, kenapa? Tapi saya hanya melihat bahwa itu bertentangan dengan ajaran Bung Karno. iya, iya, iya. Ajaran Bung Karno itu semua keputusan bukan ditentukan oleh satu orang, tapi musyawarah untuk mendapat sebuah mufakat gitu loh. Bukan mufakat dulu dimusyawarahkan gitu loh. Iya, iya. Dan ini Bang, kalau di percakapan kita di Cokro sebelumnya ya dengan Bang Las kan Bang Las bilang kalau zaman awal-awal Bu Mega itu kan dikelilingi oleh tokoh-tokoh aktivis PDIP yang setara lah ya, Ya. anunya intelektualitasnya apanya. Jadi bisa membantah, bisa berdiskusi, bisa Komraderinya tinggi komra ya, itu sebagai teman inilah, seperjuangan. jadi Bu Mega dengerin gitu ya. Bang Laks, Pak Kikianggi, Eros Jarot, terus pokoknya tokoh-tokoh waktu itu. Nah sekarang kan kesannya kayak Bu Mega itu menjadi terserah sendiko dawo lah gitu anunya itu para kadernya entah mereka nggak berani punya pendapat yang berbeda atau apalagi bertentangan gitu. Nah dalam situasi yang seperti ini muncul Hasto gitu ya yang selalu mengatasnamakan dia mewakili suaranya Bu Mega gitu ya, paling vokal ngeritik menyerang Jokowi gitu ya. Seakan-akan inilah suara mainstream partai gitu ya. Padahal kan juga kita belum tahu gitu ya. Jadi ini situasi ini Bang Las melihatnya gimana itu? Ya, satu perubahan itu semenjak Hasto jadi sekjen, tidak ada Mas Taufik Kimas, udah wafat. Dulu Mas Taufik sekjen Pramono Anung, sekjennya Cahyokumolo itu dimarah-marahin depan saya, dimarah-marahin, lu nggak boleh ngomong gitu, lu kata goblok lu, ya kan? Jadi nggak ada yang berani ngomong. Kayak ini kan bebas ngomong pun tidak ada yang memverifikasi. Ya, padahal misalnya Mbak Puan sendiri tidak pernah mendukung statement-statement Hasto. Betul, betul. Jadi memang itu sebuah hal yang wajar lah di dalam organisasi ada persaingan-persaingan. Cuman karena Mbak Mega itu terlalu lama sehingga sekarang adalah kader-kadernya yang saya juga banyak tidak kenal, banyak yang baru, tidak pernah ikut atau belajar mengenai perjuangan, elan perjuangannya. Jadi selalu tutup burung, ngenge gitu loh. Di depan Ibu Mega nggak ada yang berani melawan gitu loh. Karena dianggap ini sendiko dawu. Sendiko dawu itu karena punya hak prerogatif Iya, tadi itu. itulah. Itu yang saya sangat sesakan karena saya sangat mengharapkan PDIP itu daripada pembentukannya, perjuangan membangunnya itu menjadi pilar yang sangat bermanfaat bagi pembangunan karakter ekonomi bangsa dan negara gitu loh. Ya begitulah tadi sobat-sobat cerita dari Bapak Laksamana Sukadi. Luar biasa kan, kasus yang sangat besar dan sulit dipercaya. Kalau dulu kita kayak tahu tuh kasus kayak gitu paling daerah internal aja dan orang-orang yang sangat dekat yang paham lah ya. Tapi kalau dari cerita itu kocak juga ya. Ya, namanya kekuasaan sulit untuk didapatkan buat orang yang biasa. Tapi kalau punya yang darah biru, nah itu mudah-mudah aja. Bahkan permainan pun dimulai dari mereka-mereka. Kita bangsa yang biasa, orang-orang biasa, hanya bisa melongok melihat apa yang kejadian. Atau yang penting buat kita semua masyarakat, jangan sampai korban tuh. Jangan sampai jadi korban pertarungan mereka. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.